Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama Anda Rizky Putra, NIM 18086259. Pada kesempatan kali ini Anda Rizky mau memberikan atau menjelaskan 50 kosakata dalam kepramukaan. Yang pertama yaitu pramuka siaga. Disebutkan dengan pramuka siaga itu memiliki umur berkisaran 7 sampai 10 tahun. Yang disebut dengan siaga itu mempunyai kiasan atau perjuangan bangsa Indonesia pada masa kemerdekaan untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri. Dan di sini pramuka siaga itu terbagi atas 3. Yang pertama, pramuka siaga mula. Yang disebut dengan pramuka siaga mula adalah tingkatan pertama atau awal dari syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga, di mana tingkat ini adalah pangkal pertama dalam pramuka yang diterapkan menjadi dasar kuat untuk proses pendidikan pramuka, yang mana lambang dalam pramuka siaga mula ini yaitu ada strip hijau yang di dalamnya itu ada putih yang disebut dengan cikal tunas kelapa. Dan yang kedua itu pramuka siaga bantu. Setelah pramuka siaga mula itu dilanjutkan dengan pramuka siaga bantu. Dan tingkat yang disebut dengan pramuka siaga bantu adalah tingkatan kedua dari syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan pramuka siaga, yang di sini pramuka ini udah melanjutkan level dari pramuka mula ke pramuka bantu. Jadi pramuka ini siaga bantu ini membantu untuk lahirnya kemerdekaan itu pada masa filosofinya. Karena sekarang itu membantu adik-adiknya yang atau membantu pramuka siaga mula, itu disebut dengan siaga bantu, yang membantu jalannya kegiatan pramuka di sekolah atau di SD yang berada di sekolah tersebut. Di sini pramuka siaga bantu ini memiliki pangkat 2 strip hijau, dalamnya ada cikal tunas kelapa, disebut dengan cikal tunas kelapa. Yang ketiga itu siaga tata. Disebut dengan siaga tata. Siaga tata ini adalah siaga tingkatan ketiga dari atau tingkatan akhir atau syarat-syarat kecakapan umum dalam satuan kepramukaan, yang mana syarat pramuka siaga tata yang telah mencapai pramuka siaga tata itu sudah dianggap bisa mengikuti atau mengambil pramuka Garuda di tingkatan siaga. Dan selanjutnya penggalang. Penggalang adalah disebut dengan penggalang itu lanjutan dari pramuka siaga, yang mana penggalang ini memiliki kisaran umur 11 sampai 15 tahun, yang mana penggalang ini adalah tingkatan dalam pramuka setelah siaga yang telah saya sebutkan seperti yang di atas tadi, yang sebelumnya. Dan dalam pramuka siaga ini terbagi juga atas 3, yang disebut dengan pramuka siaga ramu, rakit, dan terap. Dan di sini pramuka siaga ramu itu adalah tingkatan pramuka syarat kecakapan umum pada tingkatan pertama, yang lanjutkan dengan tongkat estafet dari siaga ke penggalang tersebut, yang mana di sini penggalang ramu ini dia mencari-cari untuk meramukan satu kegiatan pramuka. Ya, diramu, yang mana lambang kepramukaan penggalang ramu ini adalah strip merah. Ada strip merah di sini. Strip merah sini dilambangkan dengan akar. Itu siaga ramu. Dan dilanjutkan dengan penggalang rakit. Setelah penggalang rakit ini adalah tingkatan kedua dari tingkatan penggalang, yang mana di tingkatan rakit ini, pramuka rakit ini dia memiliki atau mengumpulkan semua atau merangkai yang telah disusun dalam pramuka ramu tadi dan dirakit menjadikan satu untuk meningkatkan ke tingkat yang lebih lanjutnya dalam pramuka penggalang rakit ini. Dan penggalang rakit itu memiliki pangkat 2 strip merah di bagian lengan. Dan selanjutnya pramuka penegak bantara, yang
lanjutan dari Pramuka Penegak Penggalang itu lanjut ke Pramuka Penegak Bantara, yang mana Bantara ini merupakan tanda kecakapan umum dari golongan pramuka tingkat penegak. Kata Bantara itu terdiri dari kata disebut dengan ajudan. Ajudan mengerti bahwa merupakan pendekar, dalam bahasa Indonesianya disebut dengan pendekar, bantuan rakyat. Merupakan pendekaran dari bantuan rakyat, yang mana batasan umur dari Bantara ini kisaran 16 sampai 20 tahun. Yang Bantara ini seperti kita tahu itu berada di tingkat SMA Bantara. Dan di Bantara ini di tingkatan penegak ini terbagi juga atas dua. Yang pertama tadi setelah saya jelaskan itu di tingkat Pramuka Bantara, Penegak Bantara, dan Pramuka Penegak Laksana. Disebut dengan Pramuka Penegak Laksana yaitu tingkatan syarat-syarat kecakapan umum kedua dalam satuan Pramuka Penegak setelah Pramuka Bantara. Golongan Pramuka Laksana ini menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum SKU dan TKK. Dalam penegak laksana ini itu memiliki sudah melaksanakan atau terjun ke lapangan atau telah membimbing adik-adiknya untuk membimbing adik-adik Bantaranya dan melaksanakan apa yang telah dia dapat dalam satuan kepramukaan. Di sini dia sudah terjun langsung ke lapangan dalam pramuka laksana. Setelah dia melaksanakan, dia bisa membimbing. Dalam pramuka laksana ini itu memiliki beban yang luar biasa, yang mana dia harus memiliki kecerdasan, kecakapan dan kecermatan dan fisik yang kuat, karena dia itu adalah pedoman dari adik-adiknya. Nah, langsung setelah Pramuka Pendega Laksana kita langsung lanjut ke Pramuka Pandega, yang mana Pramuka Pandega ini adalah pramuka yang anggota pramuka telah memasuki umur berkisaran 21 sampai 25 tahun. Pramuka Pandega memiliki jenis kegiatan yang sama disebut dengan pramuka penega, hampir sama dengan kegiatan pramuka penega. Tetapi di sini pramuka pendega ini adalah sebagai mengkritisi dari bagaimana unsur kepramukaan ke depannya gitu. Jadi ibaratnya pramuka pendega ini memberikan satu masukan bagaimana pramuka ini ke depannya, bagaimana adik-adik dari Bantara, dari Pandega dan Siaga ke depannya. Itu dengan Pandega ini memikirkan bagaimana ke depannya. Di istilahnya dengan sebutan Pandega ini bisa disebut dengan pembina, membina adik-adik untuk bisa lanjut ke depannya untuk pramuka Pandega. Yang selanjutnya Ambalan Pendega. Satuan penegak yang disebut dengan Ambalan Pendega, Ambalan Pendega itu satuan pramuka penegak yang idealnya terdiri atas 12 sampai 32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok yang di satuan kecilnya yang disebut dengan sangga. Itu Ambalan Penegak. Di sini ada juga istilah kata adik. Istilah kata adik inilah panggilan dari pramuka yang lebih tua kepada pramuka yang lebih kecil atau pramuka muda. Kakak dan istilah kakak sebutan atau panggilan untuk pramuka yang lebih muda kepada yang lebih tua. Apel itu itu adalah upacara singkat. Biasanya untuk mencek kesiapan dari anggota pramuka tersebut atau prajuritnya. Api unggun dilanjutkan dengan istilah dengan api unggun adalah kegiatan dalam perkemahan yang biasanya dilaksanakan setelah pelantikan dan sebagainya. Karena api unggun ini adalah wajib dalam kepramukaan, karena api unggun ini adalah suatu tempat kita berkumpul dan bergembira ria, karena di sana mempunyai makna yang luas dalam api unggun tersebut, karena api unggun itu melambangkan semangat kita yang berkobar.
Yang lanjut ke yang selanjutnya Trisatya. Nah, ya, Trisatya ini adalah tonggaknya. Merupakan sebuah bentuk kata janji maupun ikrar yang diucapkan oleh anggota pramuka tersebut. Janji atau ikrarnya Trisatya. Dengan Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Di situ dilengkapkan dengan janjinya. Dan lanjut dengan Dasadharma. Dasadharma itu tidak pernah tinggal dari Trisatya, karena Dasadharma itulah merupakan 10 sikap, merupakan 10 sikap atau nilai yang harus dimiliki oleh seorang pramuka maupun seluruh anggotanya. Karena dalam ini Trisatya dan Dasadharma ini adalah satuan yang tidak boleh dipisahkan, karena Dasadharma itulah tonggak dan Trisatya adalah tonggak dari kepramukaan. Nah, di Dasadharma itu sikap kita dibentuk dan bagaimana karakter kita sebagai seorang pramuka. Dan istilah yang selanjutnya itu Bunda. Bunda inilah sebuah ucapan atau panggilan kepada pembina, itu di tingkatan siaga. Siaga kalau di pramuka penggalang dan penega itu udah dikatakan kakak. Kalau di siaga itu disebut dengan Bunda, karena masih kesatuan dalam satuan lingkaran, bentuk lingkaran, ada dua pamongnya. Dan selanjutnya Dewan Ambalan. Disebut dengan Dewan Ambalan Penega Dewan Ambalan Penega adalah organisasi dalam ambalan kepenegakan yang beranggotakan dan dipimpin pimpin sangga dan dipimpin oleh sangga dan wapinsa yang bertugas mengatur kegiatan dalam ambalan tersebut. Dewan Ambalan dipimpin oleh seorang pradana, disebut dengan Ambalan Haji Agus Salim, Haji Siti Monggopo. Itu ambalan yang dikumpulkan dalam satu grup organisasi yang dipimpin oleh seorang pradana. Kalau yang ceweknya atau yang putrinya disebut dengan pradani dalam satu ambalan. Itu biasanya dalam permukaan itu satuan terpisah, ambalan putra dan ambalan putri. Ambalan putra dipimpin oleh pradana dan ambalan putri dipimpin oleh pradani. Dan selanjutnya seragam pramuka. Ini disebut dengan seragam pramuka adalah pakaian yang digunakan oleh semua anggota. Semua anggota yang ikut pramuka itu menggunakan seragam pramuka. Di Indonesia mana fungsinya sebagai sarana pendidikan, fungsi di seragam inilah sarana kependidikan atau identitas seorang anggota, guna meningkatkan citra gerakan pramuka. Citranya sudut ibaratnya memakai seragam pramuka ini terlihat kokoh, terlihat cantik dan menawan. Itu seragam pramuka. Kita memiliki seragam. Kalau kita pramuka aja tidak memiliki seragam, itu kalau tidak ada tanda-tanda seperti asduk dan lain sebagainya, itu tidak pramuka. Itu disebut dengan seragam pramuka. Ya, seragam pramuka ini diterapkan oleh Perpang dari Warnas. Itu telah ditetapkan berpakaian pramuka dari atas sampai ke bawah, bagaimana tata cara memakai seragam pramuka. Dan selanjutnya kacu atau asduk. Kacu asduk ini yang disebut dengan kacu atau asduk, bisa dengan tanda pengenal. Kacu merupakan sebuah bentuk dari kelengkapan dari seragam pramuka. Itu kelengkapan dari seragam pramuka. Juga merupakan semboyan, sebuah bagian dari tanda pengenal dari anggota pramuka juga. Jadi sebagai tanda pengenal anggota pramuka. Di kacu ini dilambangkan dengan merah putih, itu tandanya kita menghargai bendera merah putih yang dijaga sebaik-baiknya. Dan hasduk itu tanda pengenal, seperti ada lambang pramuka di belakangnya dan sebagainya. Itu tanda pengenal. Karena kita pramuka itu harus kita mempunyai tanda pengenal, hasduk dan kacu. Dan selanjutnya kacu berbentuk segitiga. Kenapa kacu ini mempunyai bentuk segitiga? Yaitu menunjukkan bahwa pramuka itu menjalin hubungan kemanusiaan dengan manusia. Jadi pramuka ini menjalin hubungan dengan manusia juga, bukan manusia dengan lain sebagainya gitu. Bukan maksud lain. Jadi menghubungkan manusia dengan manusia dengan alam, manusia dengan manusia ciptaan Allah, dan manusia dengan Allahnya gitu, yang Maha Pencipta gitu.
dengan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan yang maha pencipta. Itu maksudnya, bukan manusia dan lain sebagainya. Itu kacu berbentuk segitiga melambangkan itu kita tuh gambarannya luas untuk seorang pramuka yang menggunakan kacu segitiga. Lanjut dengan DKR. Tingkatan paling rendah dulu dari paling bawah. Disebut dengan singkatan dari Dewan Kerja Ranting. Dewan Kerja Ranting ini biasanya tingkatannya berada di kuartir cabang, kecamatan. Biasanya Dewan Kerja Ranting ini biasanya membantu informasi atau menyalurkan adik-adik yang berada di sekolah, yang berada di rantingnya, di ranting itu untuk bagian DKR, Dewan Kerja Ranting. Nah, kita langsung lanjut ke pangkat yang lanjutnya, yaitu dengan DKC. Setelah DKR, Dewan Kerja Ranting, kita melanjut lagi ke tingkatan DKC. Disebut dengan DKC adalah Dewan Kerja Cabang. Dewan Kerja Cabang dari ranting kita melompat ke cabang. Yang disebut yang dari kerja ini tingkatannya kuartir cabang atau cabang itu disebut dengan kuarcap atau kabupaten. Yang ranting tadi kecamatan, yang DKC itu udah tingkatan kabupaten. Jadi dari kita mempunyai struktur organisasi dari bawah ke atas, itu dari DKR, DKC dan lain sebagainya nantinya. Dan selanjutnya DKD. Tingkatan DKD, Dewan Kerja Daerah. Ini Dewan Kerja Daerah ini bertempatan biasanya di kantor di provinsi masing-masing. Seperti di Sumatera Barat itu beradanya di Padang. Disebut dengan Kuarda tempatnya. Istilahnya itu Kuarda. Itu DKD. Itu informasi disampaikan itu secara runtut dari DKR, DKC dan lain-lain sebagainya mau mengadakan lomba. Nah, lanjut ke DKN. DKN ini adalah Dewan Kerja Nasional. Disebut dengan berada biasanya di tingkat nasional. Ini udah masuk langsung ke level nasional. DKN ini biasanya seleksi DKN ini itu udah menseleksi semua dari anggota pramuka yang mau ikut dengan seleksi DKN. Yang selanjutnya itu ETK. Disebut dengan ETK ETK disebut dengan estafet tunas kelapa. Dengan apa yang disebut dengan estafet tunas kelapa, yaitu salah satu tradisi kepramukaan guna meningkatkan memeriahkan HUT, melakukan perjalanan kaki estafet bergantian melalui rute yang telah ditentukan. Biasanya ETK ini adalah tunggak estafetnya biasanya di memeriahkan HUT Hari Pramuka atau HUT Hari Pahlawan. Seperti yang di Sumatera Barat itu pernah dilaksanakan 2012 atau 2000 yang mana itu berjalan dari Payakumbuh ke itu yang Monas kedua dari Indonesia, Gunung Omeh itu menggunakan estafet. Misalnya berjalan melalui rute yang telah diberikan oleh panitia. Itu satu kemeriahan, meningkatkan keakraban dalam TK tersebut. Lanjut Gudep. Gudep ini seperti yang saya sekarang berada di Gudep 0001, berada di Pangkalan Universitas Negeri Padang. Itu Gudep pangkalan anggota yang disebut dengan pangkalan anggota bagi peserta didik pramuka dan anggota dewasa pada pembinaan bagi peserta didik atau wadah pembinaannya atau wadah kepembinaan. Dengan di UNP ini Pramuka, Racana dan Tuanku dan Bundo Kanduang. Di sinilah dibentuk wadah atau kepemimpinan dari seorang pramukaan tersebut. Yang selanjutnya Saka Bahri. Lanjut Saka Bahri itu pramuka cinta kelautan. Saka Bahri inilah pramuka cinta kelautan, kepramukaan yang diselenggarakan atau bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut yang dengan menambahkan keterampilan khusus di bidang kelautan atau di bidang kemaritiman. Di sini dengan Saka itu satuan dalam yang bekerjasama dengan TNI atau aparat negara. Yang selanjutnya dengan Saka
bakti usada. Disebut dengan saka bakti usada itu berkaitan dengan saka ini berkaitan dengan kesehatan. Dengan saka bakti usada ini itu bekerja sama dengan biasanya dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya. Karena di sini diterapkan juga untuk menerapkan di bidang medis dan kesehatan. Ini membantu biasanya pramuka. Dan lanjut dengan saka wirakartika. Saka wirakartika inilah saka yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, yang mana di sini saka wirakartika ini dijelaskan itu diberikan teknik-teknik bagaimana cara kita menghadapi kasus globalisasi atau di masa modern pada saat sekarang ini. Karena dalam istilahnya pramuka itu bukan hanya tepuk-tepuk dan tongkat dan lain sebagainya. Dalam pramuka itu kita banyak dilatih dengan kepemimpinan dan karakter kita juga. Di Angkatan Darat kita juga bisa melindungi negara. Di sini di Angkatan Darat kita dijelaskan bagaimana cara untuk teknik bagaimana dalam berperang, teknik dalam lain-lain sebagainya gitu. Nanti itu sekarang kulit-kulitnya saja di saka diajarkan. Karena saka ini membina karakter kita supaya disiplin dan memiliki karakter yang luar biasa dan baik ke depannya gitu. Itu saka dan menjaga kedaulatan yang berada di daerah daratan Indonesia yang mengikuti saka wirakartika. Disebut dengan saka taruna bumi. Disebut dengan saka taruna bumi adalah saka yang bekerja sama dengan itu Menteri Kehutanan, Polisi Kehutanan dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara pramuka yang taruna bumi ini menjaga keasrian lingkungan alam yang berada di sekitarnya seperti hutan dan lain sebagainya supaya tidak ditebang dan lain sebagainya. Itu saka taruna bumi. Lanjutkan dengan saka dirgantara. Disebut dengan saka dirgantara adalah saka yang berkaitan erat dengan udara. Dirgantara. Saka dirgantara itulah saka yang bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara yang di sini diberikan teknik-teknik cara keudaraan atau dirgantaranya, cara dirgantara gitu. Itu saka dirgantara. Dan saka bayangkara. Saka bayangkara itu kegiatan pramuka yang diselenggarakan oleh instansi kepolisian. Saka bayangkara ini biasanya kepramukaan itu diajarkan bagaimana cara kita tertib lalu lintas, kita tertib bagaimana cara bersosialisasi dan bagaimana cara kita bersikap di masyarakat luas. Itu di saka bayangkara. Berkaitan dengan kepolisian diajarkan bagaimana teknik cara kepolisian, seperti juga saka bayangkara, taruna bumi, saka bakti usada, saka wirakartika dan lain sebagainya tadi. Seperti itu. Jadi diajarkan teknik-tekniknya aja supaya kita pramuka ini menguasai teknik yang diajarkan oleh atau ilmu yang diajarkan oleh instansi tersebut. Dan selanjutnya SKU. Nah, SKU inilah salah satu syarat kecakapan umum anggota pramuka. Dalam SKU ini biasanya diisi untuk kenaikan pangkat kita. Biasanya SKU ini syarat kecakapan umum. Seperti menghafal ayat, menghafal ini, melakukan ini gitu. Jadi SKU ini adalah syarat utama untuk kita mencapai satu tingkatan yang lebih tingginya gitu. SKU ya biasanya SKU berperan aktif dalam penanaman sikap dan nilai-nilai permukaan, sehingga SKU ini jauh lebih ke arah materi di dalam terbagi dari beberapa golongan memakai SKU. Adalah yang memakai SKU ini ada 3 siaga dan siaga, penggalang dan penegak. Dan dilanjutkan dengan TKK. Setelah SKU itu TKK adalah tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Karena kita seorang pramuka itu harus kita memiliki tanda kecakapan khusus kita. Kalau kita tidak memiliki tanda kecakapan khusus, itu kita tidak memiliki seorang pramuka kreatif nantinya gitu. Nah, di sini anggota pramuka tergantung keahliannya. Karena di seorang pramuka itu kita memiliki beberapa keahlian supaya kita itu bisa beragam dan bisa, ibaratnya kata orang itu multifungsi. Kemari masuk. Istilah barang Minang, kemari masuk. Dan selanjutnya
Jadi TKU adalah kecakapan umum. TKU adalah syarat tingkatan kecakapan umum, merupakan tanda yang diberikan kepada adik-adik siaga yang berikan kepada adik siaga yang mengalami, misalnya tanda kecakapannya umum akan berbentuk seperti lambang, seperti purwa, madya, dan utama. Itu ada yang di sini, ada yang diselempangkan, itu TKU-nya, tanda kecakapan umum yang dimiliki. Dengan tanda kecakapan khusus tadi disebut dengan misalnya silat, khususnya silat. TKU ini keseluruhan. Dan yang selanjutnya buku saku. Buku saku adalah kalau dasarnya buku yang berukuran kecil yang dapat dibawa ke mana-mana dan bisa diselipkan dalam saku. Yang mana buku saku dapat digunakan sebagai sumber belajar dan untuk mempermudahi siswa dalam mempelajari materi pelajaran yang dia pelajari. Itu disebut dengan buku saku, yang bisa dibawa kemana dan bisa memberikan pemudah siswa dalam memberikan pelajaran. Yang selanjutnya itu sandi ambalan. Disebut dengan sandi ambalan adalah karya atau hasil karya semua anggota ambalan yang diugus yang bersangkutan dengan berisikan curhatan hati. Jadi sandi ambalan ini curahan hati dari seorang anggota pramuka atau di satuan gugus depannya gitu. Lanjut, sandi rumput. Disebut dengan sandi rumput adalah sistem representasi huruf angka ditandai dengan rumput yang panjang dan rumput yang pendek. Itu letaknya cara penulisan, mana titik, garis, dan kode dan yang diganti. Jadi sini istilah dari sandi rumput ini bagaimana kita mengkomunikasikan dengan cara kode atau sandi. Lanjut, Morse. Morse adalah sistem orientasi huruf tanda baca dan sifal dengan menggunakan kode titik garis disusun mewakili karakter tertentu. Jadi di sini Morse ini ditentukan bagaimana sandi ini bisa dikenali atau berkomunikasi dengan teman kita yang lainnya. Dan sandi kotak merupakan sandi yang paling mudah untuk dipelajari dalam kegiatan kepramukaan di bidang sandi-sandi lainnya. Jadi sandi kotak ini kita bisa dengan sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan sandi kotak 3. Yang lanjutnya sandi kotak sandi kotak AZ. Sandi AZ dan sandi kotak sandi AZ. Sandi AZ adalah sandi yang setiap katanya diberikan dapat dibaca dengan AZ. Jadi sandi AZ ini kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z, R. Jadi Z itu disambung dengan dari A itu A, dari A itu lanjut langsung ke ya. Jadi akhirnya Z itu disandingkan dengan A, dengan Z. Yang lanjutnya semapur. Semapur inilah satuan cara untuk mengirim dan memberikan dengan menggunakan bendera, memberikan tanda atau istilah atau syarat dengan bendera. Informasi yang disampaikan bisa melalui posisi bendera atau tangan. Namun saat ini digunakan dalam adalah bendera. Jadi semapur ini tanda komunikasi kita. Huruf apa yang akan kita berikan seperti A, B, C, dan sebagainya. Jadi dalam istilahnya semapur ini tanda kita berkomunikasi dengan jarak jauh dengan teman atau rekan-rekan kita yang berada jauh dengan ditandai dengan bendera. Biasanya semapur ini dilombakan supaya melatih kecakapan, keaktifan, dan kekreatifan kita menanggapi yang diberikan oleh rekan kita. Selanjutnya pioneering adalah satu teknik pramuka dalam menggunakan peralatan tongkat dan tali. Pioneering ini menggunakan peralatan tongkat dan tali. Ini disediakan dengan merangkai sebuah karya dengan menggunakan tongkat dan tali, ikat mengikat. Lanjut dengan sandi AN. Disebut dengan sandi AN itu kebalikan dari sandi AZ. Kalau sandi AN itu digunakan huruf AN. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai M. Dilanjutkan dengan di bawah A itu N, M, N, O, P, Q, R, S sampai Z. Itu sandi AN.
Itu kan simpul pangkal. Apa yang disebut dengan simpul pangkal bisa digunakan sebagai awal dari sebuah ikatan tali. Awal dari sebuah ikatan tali disebut dengan simpul pangkal. Pangkalnya utama dari sebuah ikatan-ikatan semua dalam pramuka. Tali temali. Tali temali adalah salah satu seni menyambungkan tali dengan tali ya. Salah satu menyambungkan tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk satu alat atau benda yang bermanfaat, misalnya tandu. Jadi buah bambu dengan yang misalnya disambungkan, bisa jadi tandu, bisa jadi menara pandang, bisa jadi bisa jadi rumah adat dan lain sebagainya. Itu tali temali. Tali temali itu menyambungkan atau memadukan tali itu dengan benda yang dengan simpul yang bisa disikatkan dengan benda lain sebagainya. Nah, dan terakhir itu yang 50 itu instruktur muda. Instruktur muda inilah satu yang masih berusia muda, pendega atau pendega, yaitu ikut membantu membina di golongan bawahnya. Jadi instruktur muda ini tingkat golongannya ikatan pendega, penggalang, pendega dan lain sebagainya, itu ikut membantu dan ikut serta terjun ke lapangan untuk membantu pramuka yang berada di bawahnya. Baik, dan ada satu lagi itu simpul jangkar. Itu simpul yang digunakan ketika kita membuat tapak perkemahan atau mendirikan tenda, itu menggunakan simpul pangkal dan simpul jangkar, dan banyak lagi simpul palang dan lain sebagainya. Baik, sekian dulu yang dapat Ananda Rizky berikan pada penjelasan 50 istilah dalam kepermukaan ini. Banyak maaf apabila ada kesalahan kata. Rizky mohon maaf. Saya Rizky sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.